Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Maulana Daulay, NIM 620331152 dari kelas PJKN 6F. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul tentang permainan tenis meja. Yang pertama, apa itu permainan tenis meja? Pengertian tenis meja. Tenis meja atau pingpong adalah salah satu cabang olahraga yang dimainkan oleh dua pasang ganda atau dua orang tunggal yang berlawanan. Alat yang digunakan dalam permainan ini adalah raket atau yang biasa disebut dengan bat, bola pingpong, dan lapangan permainan berbentuk meja. Raket dalam permainan tenis meja terbuat dari papan kayu yang dilapisi karet. Induk International Tenis Meja Dunia adalah ITTF atau International Table Tennis Federation. Sedangkan induk organisasi tenis meja di Indonesia adalah PTMSI, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Sejarah tenis meja. Permainan tenis meja sudah dikenal di Inggris sejak abad ke-19. Ketika itu tenis meja dikenal dengan sebutan pingpong, bocima, atau whip-walk. Nama pingpong dipakai hampir di seluruh negara sampai sebuah perusahaan asal Inggris, Jacobs & Son, menjadikannya merek dagang pada tahun 1901. Sejak itu, pingpong hanya digunakan jika permainan menggunakan peralatan dari Jacobs, sedangkan perusahaan lain menamakannya table tennis. Pada masa itu, tenis meja menjadi permainan di kalangan kelas atas dan sering dimainkan di dalam ruangan setelah makan malam. Pada mulanya, peralatan yang digunakan berupa meja, sebaris buku yang disusun di tengah meja sebagai net, bola golf, dan dua buah buku sebagai pemukul bola. Namun pada tahun 1901, seorang pencinta tenis meja, James Wiggett, berhasil menemukan bola slot. Lanjut. Pada tahun 1950, sebuah perusahaan alat olahraga di Inggris, S.W. Hancock Ltd, memperkenalkan bat baru. Kayu berlapis karet disatukan dengan lapisan spons di bagian dasarnya, sehingga menyebabkan tingkat kecepatan dan perputaran bola menjadi tinggi. Di Indonesia, olahraga ini pertama kali dilombakan pada Pekan Olahraga Nasional atau PON, pertama di Solo pada tahun 1948. Sedangkan di tingkat dunia, tenis meja baru resmi dipertandingkan di Olimpiade pada tahun 1988 di Seoul, Korea Selatan. Teknik dasar tenis meja. Cara memegang bat. Posisi tubuh, posisi kaki, memukul bola, servis. Teknik pegang bat. A. Second grip. Second grip adalah teknik memegang bat seperti sedang berjabat tangan. Teknik ini banyak digunakan oleh atlet tenis meja profesional dan sangat populer di negara-negara Eropa. Teknik second hand grip memungkinkan Anda menggunakan kedua sisi bat untuk memukul bola. B. Penhold grip. Teknik ini adalah teknik memegang bat dengan cara seperti memegang pena atau penhold grip. Teknik ini dikenal juga dengan nama Asian grip. Dengan cara ini, Anda hanya bisa memukul dengan satu sisi bat. C. Similar grip. Teknik ini disebut juga dengan nama American grip dan banyak digunakan oleh para pemain profesional. Cara memegang bat dengan teknik ini sama dengan second grip, tetapi bat bagian atas diputar 20-90 derajat. Teknik posisi tubuh. Dalam tenis meja ada dua posisi tubuh, yaitu posisi bersiap siaga atau teknik stance dan posisi gerakan kaki atau teknik forehand. Bersiap siaga atau teknik stance. Teknik stance merupakan salah satu cara menempelkan posisi kaki, tangan, dan anggota badan ketika akan menyerang lawan atau bertahan dari serangan lawan. Teknik ini terdiri dari dua macam gaya, yaitu square stance dan sit stance. Square stance adalah kaki positioning, yaitu posisi tubuh mengarah ke meja dan biasanya dipakai ketika menerima bola servis atau posisi siap kembali saat mendapatkan serangan dari lawan. Caranya adalah gerakan satu kaki ke langkah ke depan, belakang, kanan, kiri, atau diagonal. Sit stance dilakukan dengan posisi badan menyamping ke kanan atau ke kiri.
sehingga posisi bahu lebih dekat dengan net ketika akan menyerang lawan. Untuk pemain kidal, posisi bahu sebelah kiri harus lebih dekat dengan net. Teknik gerakan kaki. Banyaknya langkah kaki pada permainan tenis meja dibedakan menjadi 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, dan lebih dari 3. Arah pergerakan kaki bisa ke samping kanan, samping kiri, depan, belakang, dan diagonal. Posisi kaki harus diimbangi dengan jarak antisipasi antara posisi bola datang dengan posisi pemain. Jika jaraknya sangat dekat, gunakan gerakan 1 langkah atau berdiri pada posisi tetap. Jika jaraknya sangat jauh, gunakan gerakan 2 langkah. Teknik footwork yang paling sering digunakan adalah metode foot step, terutama pada pemain yang memiliki tipikal menyerang lawan. Teknik memukul bola. Push merupakan teknik memukul bola dengan gerakan mendorong dan sikap bat terbuka. Pukulan push biasanya digunakan untuk mengembalikan pukulan-pukulan push itu sendiri dan pukulan chop dari lawan. Ada 2 jenis pukulan push, yaitu forehand push dan backhand push. Drive adalah teknik pukulan yang dilakukan dengan gerakan bat dari arah bawah seorang ke atas dengan posisi bat dalam keadaan tertutup. Pukulan drive dapat digunakan sebagai pukulan serangan dan dapat dikontrol sesuai dengan keinginan pemain. Dalam tenis meja, ada 2 macam pukulan drive, yaitu forehand drive dan backhand drive. Kop adalah teknik memukul bola dengan gerakan seperti menebang pohon dengan kapak. Kop digunakan untuk mengembalikan pukulan bola yang bermacam-macam yang kadang sulit ditangkis. Gitu. 4 blok. Pukulan blok adalah teknik memukul bola dengan gerakan menghentikan bola dalam sikap bat yang tertutup. Pukulan blok biasanya digunakan untuk mengembalikan bola drive. 5 spin. Spin adalah pukulan forehand dan backhand di mana raket dimiringkan sedikit atau banyak, di mana jika mengenai bola akan mengalami perubahan arah atau berputar. Pukulan ini menjadi salah satu serangan selain pukulan smash. Ada 3 jenis spin, yaitu top spin, back spin, dan side spin. 6. Lob, teknik memukul bola lambung ke arah lawan yang dilakukan agar lawan sulit mengembalikan bola ke arah pertahanan. 7. Smash, teknik pukulan bola yang dilakukan secara keras dan tajam untuk mematikan lawan. Service adalah teknik memukul bola untuk memberikan bola pertama ke dalam permainan dengan cara memantulkan terlebih dahulu bola ke meja. Servis kemudian dipukul dengan bat dan bola harus melewati atas net hingga akhirnya memantul di daerah meja lawan. Servis forehand dan backhand lurus bidang servis dilakukan berpasangan atau berkelompok yang telah melakukan pukulan servis bergerak berpindah tempat. Servis forehand dan backhand secara menyilang. 1. Dilakukan secara berpasangan atau kelompok. 2. Yang telah melakukan pukulan servis bergerak berpindah tempat. 3. Servis forehand dan backhand ke sasaran. 1. Dilakukan berpasangan atau kelompok. 2. Yang telah melakukan pukulan servis bergerak berpindah tempat. Lanjut. Peralatan tenis meja. Bat. Tidak ada ketentuan khusus mengenai bentuk, ukuran maupun berat bat yang digunakan dalam permainan tenis meja. Akan tetapi, pemukulan daun bat harus datar dan kaku, minimal 80% terbuat dari kayu, diukur dari ketebalannya. Lapisan perekat dalam kayu bisa diperkuat dengan bahan berserat seperti serat karbon, serat kaca, atau kertas yang dipadatkan. Penggunaan bahan tersebut tidak boleh lebih dari 7,5% total ketebalan bat atau tidak lebih dari 0,3 mm yang lebih tipis yang digunakan sebagai acuan. Sisi daun bat yang digunakan untuk memukul bola harus dilapisi karet licin atau halus maupun berbintik. Jika bat menggunakan lapisan karet berbintik yang menonjol keluar atau transparan, ketebalan karet termasuk lapisan dan perekat tidak boleh lebih dari 2 mm. Jika permukaan bat dilapisi karet lunak atau spons dengan bintik di dalamnya menghadap keluar atau ke dalam, ketebalan lapisannya tidak boleh lebih dari 4 mm termasuk lem pelekat. Lanjut. Meja. Ukuran meja. Meja yang digunakan dalam permainan tenis meja memiliki ukuran. Panjang meja
yaitu 270 cm, lebar meja 152,5 cm, tinggi meja dari lantai 76 cm, tebal garis sisi 2 cm, luas meja 4,1785 meter. Oke, syarat meja. Permukaan meja bisa dibuat dari berbagai macam bahan, tapi harus bisa menghasilkan pantulan setinggi 23 cm dari bola yang dijatuhkan dari ketinggian 30 cm. Permukaan meja seluruhnya harus berwarna gelap yang dilengkapi garis putih 2 cm pada sisi panjang dan lebar meja. Permukaan meja dibagi menjadi dua bagian yang sama oleh net paralel dengan garis akhir dan harus berarti lebar permukaan masing-masing bagian meja. Lanjut ya. Net. Seperti halnya meja, net pada permainan tenis meja juga memiliki standar tertentu sebagai berikut. 1. Perangkat net terdiri dari net, perpanjangannya, dan 2 tiang penyangga, termasuk 2 penjepit yang dilekatkan ke meja. 2. Net dipasang dengan bantuan tali yang melekat pada kedua ujung, yang setinggi 15,25 cm. Batas perpanjangan kedua tiang pada setiap sisi akhir lebar meja adalah 15,25 cm. 3. Net memiliki ukuran panjang 183 cm, lebar atau tinggi 15,25 cm, dan luas 0,279075 meter. 4. Dasar net sepanjang lebar meja harus rapat dengan permukaan meja, dan perpanjangan ujung net harus serapat mungkin dengan tiang penyangga. Bola. Bola yang digunakan dalam permainan tenis meja terbuat dari bahan selulosa yang ringan dengan diameter 40 mm dan berat 2,7 gram. Jika dijatuhkan dari ketinggian 30,5 cm, bola akan menghasilkan pantulan pertama setinggi 23 sampai 26 cm. Pada umumnya, bola pingpong berwarna putih atau oranye. Pada bola terdapat tanda bintang 1, 2, atau 3 yang menunjukkan kualitas bola. Tanda bintang 3 menunjukkan bahwa bola tersebut memiliki kualitas yang paling tinggi dan biasanya digunakan dalam turnamen-turnamen resmi. Lanjut. Peraturan dan cara bermain tenis meja. 1. Urutan permainan tenis meja. Pada permainan ganda, pengembalian bola harus dilakukan secara bergantian antara kedua pemain. Setelah servis, penerima bola akan menerima bola, lalu pasangan pelaku servis yang menerima bola berikutnya. 2. 1 leg permainan tenis meja. Saat terjadi rally panjang dalam sebuah permainan tenis meja, rally akan dinyatakan sebagai leg jika memenuhi syarat sebagai berikut. A. Bola menyentuh net ketika melewati net, lalu bola masuk atau diterima oleh pemain lawan. B. Servis dilakukan ketika pemain penerima belum siap menerima bola. 3. Wasit menghentikan permainan. 4. Pemain gagal melakukan servis atau tidak dapat mengembalikan bola servis. 5. Bola memantul dan mengarah pada net. Lanjut dong. Permainan tenis meja bisa dilakukan secara berpasangan atau ganda atau perorangan atau tunggal. Keduanya memiliki cara bermain dari peraturan yang berbeda seperti dijelaskan di bawah ini. 1. Permainan ganda. Untuk permainan ganda, cara bermainnya adalah sebagai berikut. Setiap bola mati akan menghasilkan nilai 1 poin. Servis dilakukan secara bergantian. Jika pemain telah mencapai poin kelipatan 2, pemain menerima bola dari lawan secara bergantian. Pemegang servis hanya bisa melemparkan bola ke ruang kamar dari sebelah kanan pemain lawan. 2. Permainan tunggal. Cara bermain pada permainan tunggal memiliki sedikit perbedaan dengan permainan ganda sebagai berikut. Setiap bola mati akan menghasilkan nilai 1 poin. Servis dilakukan secara bergantian. Jika pemain sudah mencapai poin kelipatan 2, pemegang servis boleh memukul bola dari semua penjuru lapangan. Lanjut dong. Baik, sekian presentasi dari saya. Sesuai dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.